Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan. Mazmur 63 ayat 2. Hadirat
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Demikian Tuhan, kerinduan selalu untuk bersekutu dengan menikmati kasih dan anugerah-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan firman Tuhan dalam Matius 22. Kali ini ayat 15 sampai yang ke-22. Judul perikop tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Bapak Ibu, orang-orang Farisi yang membenci Yesus memberi pertanyaan melalui murid-muridnya dan orang-orang Herodian. Orang Farisi sebetulnya membenci orang Herodian. Herodian itu adalah mungkin golongan semacam partai Herodes, ya. Tetapi karena ingin menjatuhkan Yesus dengan mencobai, mereka seakan berteman. Inilah yang menunjukkan kemunafikan, menunjukkan kesatuan untuk menyatakan kebencian kepada Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menegur, "Mengapa engkau menyobai aku, hai orang-orang munafik?" Kita selalu jumpai orang-orang munafik yang kelihatannya baik tetapi hatinya jahat. Awal mula menyanjung-nyanjung Yesus dengan mengatakan guru yang jujur, guru yang tidak takut kepada siapapun, guru yang tidak mencari muka, memuji-muji Yesus, tetapi ujung-ujungnya adalah ingin mencobai Yesus dengan pertanyaan yang menempatkan Yesus pada posisi yang serba salah. Kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, maka orang Herodian pasti akan marah dan akan melaporkan kepada Kaisar Roma, dan Yesus pasti akan ditangkap.
Sebaliknya, kalau Yesus menjawab boleh, maka semua orang Yahudi pasti akan menganggap Yesus sebagai seorang pengkhianat yang pro kepada kerajaan Roma. Yesus menjawab di dalam kemahatauannya yang luar biasa, dengan balik memerintahkan untuk menunjukkan kepadanya mata uang untuk membayar pajak itu. Ketika mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia berkata, gambar dan tulisan siapakah ini di mata uang itu? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Selain menegur kemunafikan dan kejahatan mereka, ayat-ayat ini juga mengajar kepada kita sebagai orang percaya kita mempunyai dua kewajiban atau kewajiban ganda. Kewajiban duniawi, yaitu kepada negara, pemerintahan, dan kewajiban kepada Tuhan atau kepada gereja. Kewajiban rohani tidak serta-merta menghapus kewajiban duniawi kita, dan sebaliknya. Dengan kata lain, orang Kristen harus juga menjadi warga negara yang baik, misalnya dengan mentaati hukum, membayar pajak, menjaga kebersihan, mentaati peraturan lalu lintas, peraturan pemerintah. Dengan demikian menjadi warga negara Indonesia yang baik. Di ayat 22, jawaban Yesus ini membuat mereka menjadi heran, karena tadinya mereka sudah begitu yakin bahwa Yesus pasti akan terjerat. Tetapi ternyata Yesus menjawab sedemikian rupa sehingga baik pihak Romawi maupun pihak Yahudi tidak bisa menyalahkannya. Tetapi anehnya, sekalipun mereka heran, kagum akan jawaban Yesus, mereka tidak bertobat. Ada banyak orang yang pada waktu mendengar firman Tuhan merasa bahwa firman itu begitu bagus, indah, hebat, luar biasa. Tetapi mereka tetap tidak bertobat, tidak mau melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Jangan demikian. Poin firman Tuhan pagi hari ini, jangan munafik, kerjakan tugas dan kewajiban kita, baik kepada Tuhan, gereja, maupun kepada negara, bangsa dan negara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu adalah berkat yang utama, karena firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami, supaya kami tidak salah langkah. Kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Pimpinlah kami Allah Roh Kudus menggenapi setiap kebenaran hari ini. Untuk kami hidup dengan ketulusan hati. Kami hidup tidak dalam kemunafikan. Kami mau bertobat karena mendengar kebenaran firman Tuhan. Menjalankan tugas kewajiban kami, terutama kepada Tuhan, juga kepada pemerintah bangsa dan negara kami. Hari ini kami mau berdoa dan bersyukur untuk keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak. Kami mohonkan berkat perlindungan penyertaan Tuhan atas keluarga kami, Tuhan. Jaga lindungi seperti biji mata-Mu, Tuhan, dalam kesatuan kasih ilahi, sehingga setiap keluarga hidup dalam keharmonisan dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami yang dikuduskan dan takut akan Engkau. Jaga lindungi anak-anak kami dari mara bahaya, dari pergaulan yang menyesatkan, dari hal-hal yang tidak benar, dari narkoba, dari free sex, dari ketidaktaatan. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kami hidup dalam iman percaya kepadamu, mengabdi dan melayani seumur hidup kami. Jaga lindungi seluruh keluarga kami dalam iman percaya kepadamu, Tuhan. Mengabdi dalam melayani. Arahkan dan terus bimbing kami, Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami. Berkatilah Tuhan tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan
menjadikan masa depan lebih indah lagi di dalam Engkau. Berkati studi anak-anak, berkati pekerjaan mereka, masa depan mereka di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk keluarga ilahi kami, kesatuan di dalam gereja Tuhan, supaya keberadaan kami menjadi hal yang baik, membangun tubuh Kristus dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.